Baik, ini ada pertanyaan dan ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada para ustadz, khususnya saya. Ini pertanyaan tentang ustadz, apa yang dimaksud dengan manhaj, ya, dengan manhaj. Karena barangkali bagi orang-orang yang sudah mengaji, baik yang lama atau baru, kata ini sering didengar dan perlu untuk dijelaskan dengan sedikit mendetail supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang manhaj. Sebab kalau kita tidak jelaskan secara mendetail, ini bisa mengakibatkan pemahaman yang keliru tentang manhaj. Baik, singkatnya manhaj itu secara bahasa adalah at-tariqul wadih, yaitu jalan yang jelas. Ya, itu maksud dari manhaj secara bahasa. Jadi manhaj secara bahasa adalah merupakan atau berarti atau bermakna at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Nah, sering kita mendengar istilah manhaj salaf. Nah, salaf itu sendiri kalau secara bahasa adalah kullu man taqaddama alaika, ya, atau salafuka, kullu man sabaqaka. Salaf itu adalah setiap orang yang telah mendahului kita, yaitu secara bahasa salaf maksudnya adalah pendahulu kita. Namun yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang manhaj salaf, maka salaf dimaksudkan adalah generasi mulai dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan siapa-siapa saja ulama yang mengikuti cara beragama mereka, itu salaf. Nah, yang kita tanyakan adalah tentang manhaj salaf. Manhaj salaf secara umum artinya atau secara istilah maknanya adalah cara beragama atau metodologi beragama yang diajarkan oleh ulama salaf, mulai dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh ulama yang mengikuti manhaj mereka, metode atau cara beragama mereka setelah generasi mereka. Namun tentunya definisi ini kan masih terlalu umum, karena itu perlu lebih dijelaskan lagi, agar supaya tidak terlalu liar orang mendefinisikannya. Sebab kadang-kadang definisi yang terlalu umum ini dijadikan oleh atau disalah kaprahkan oleh banyak orang, sehingga dijadikan untuk bermudah-mudahan dalam menyesat-nyesatkan orang atau mengeluarkan orang dari lingkungan atau dari wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu ada sebenarnya pembahasan penting atau sebuah kajian penting yang dibahas oleh seorang ulama, ya. Barangkali kalau para ustadz mereka tahu, ada ceramah penting atau dars penting, pelajaran penting dari seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Ghafis hafizahullah ta'ala, di mana dalam ceramah beliau atau pelajaran beliau tentang syarah hadisil iftiraq, yaitu tentang hadis atau penjelasan hadis iftiraq, di situ beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan manhaj salaf atau madhab salaf atau tariqatus salaf. Ya, beberapa ulama menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Ibnu Taimiyah seringkali menggunakan istilah madhab salaf atau tariqatus salaf. Ya, apa yang dimaksud dengan manhaj atau madhab atau tariqatus salaf? Singkatnya, kalau kita ingin menyingkatnya, madhabus salaf atau manhajus salaf atau tariqatus salaf maksudnya adalah ijma'us salaf, yaitu kesepakatan ulama salaf, bukan pendapat individual masing-masing pribadi salaf. Karena satu orang salaf saja itu tidak merepresentasikan, tidak mewakili manhaj salaf. Ketika kita mengatakan manhaj salaf, berarti itulah cara beragama keseluruhan salaf, atau dengan istilah lain, keseragaman atau sikap beragama atau perilaku keagamaan yang seragam dari ulama salaf. Sehingga tidak bisa kita menetapkan manhaj salaf dengan satu pendapat ulama salaf saja, apalagi kita hanya menetapkan manhaj salaf dengan mengambil salah satu di antara pendapat ulama-ulama kontemporer. Karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan wa madhhabus salafi ma dalla alaihi al-kitab was sunnah
wa ajma'a alaihi salafu hadhil ummah. Ya, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, madhabus salaf itu adalah madalla alaihil kitab was sunnah, adalah pendapat atau cara beragama, ya, atau metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh salafu hadhil ummah, disepakati oleh salaf, generasi salaf dari umat ini. Maka ini tiga hal ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kata beliau, wa madhabus salaf, yang dinamakan madhab salaf adalah madalla alaihil kitab was sunnah wa ajma' alaihi salafu hadhil ummah, yang ditunjukkan oleh Alkitab yaitu Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh ulama salaf dari kalangan umat ini. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau dalam kitab beliau atau mohon maaf dalam kaset beliau Silsilatul Huda wan Nur, beliau pernah menerangkan ketika beliau berdiskusi dengan salah satu di antara penanya, beliau ada ungkapan beliau yang menunjukkan atau mendukung apa yang tadi kita sampaikan. Kata beliau, al-atharus salafiyyah idza lam takun mutadafiratan mutawatiratan la yanbaghi an yu'khadha fardun min afradiha wa la yanbaghi an yu'khadha min dhalika manhajun. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-atharus salafiyah, athar salafiyah atau keterangan-keterangan atau pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada salaf, idza lam takun mutadafirah, jika tidak saling mendukung, artinya tidak sama, tidak seragam, walam takun mutawatiratan, dan tidak mutawatir, tidak diriwayatkan dalam jumlah yang banyak, kata beliau, la yanbaghi an yu'khadha fardun min afradiha, maka tidak pantas kita mengambil salah satu di antara keterangan-keterangan tersebut. La yanbaghi an yu'khadha min dzalika manhaj, tidak sepantasnya kita ambil dari salah satu keterangan atau pendapat tersebut sebagai apa? Manhaj. Itu apabila athar salafiyah, apalagi pendapat ustadz di zaman sekarang atau satu ulama di zaman sekarang. Sangat berbahaya sekali ketika kita menjadikan satu pendapat ustadz saja, satu pendapat ulama saja sebagai manhaj salaf. Bahkan ini adalah suatu kesalahan yang tidak berlebihan, kalau kita katakan fatal dalam kita menetapkan tentang manhaj salaf. Karena itu, ya, kita tegaskan di sini manhaj salaf adalah ijma'us salaf. Dan Syekh Yusuf Al-Ghafiz hafizahullah taala, beliau menjelaskan dua hal bagaimana kita menetapkan manhaj salaf dengan cara penukilan, ya. Dan di sini perlu ditegaskan bahwa manhaj salaf itu hanya ditetapkan dengan penukilan, bukan pemahaman atau ijtihad, bukan dengan pemahaman individu seseorang, dia memahami sesuatu kemudian dia menyimpulkan lalu pendapatnya ini dijadikan sebagai manhaj salaf, bukan. Kita yang hidup sekarang ini memahami bahwa suatu pendapat itu adalah manhaj salaf hanya dengan penukilan saja. Satu adalah dengan menukil banyaknya pendapat-pendapat seragam di kalangan ulama salaf. Dan ini banyak dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah, Asy-Syari'ah, ya, dan buku-buku lain yang di dalamnya terdapat periwayatan-periwayatan yang berisi tentang pendapat-pendapat, ya, para ulama salaf yang seragam, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berselisih dalam pendapat tertentu, khususnya dalam bidang akidah atau dalam hal-hal yang sangat prinsip. Jadi itu bagaimana menetapkan manhaj salaf, penukilan adanya pendapat-pendapat yang seragam dari kalangan salaf. Bisa dilihat dari buku-buku yang sangat banyak, misalnya tentang ketinggian Allah. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala banyak dinukil, khususnya dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi, ya, yang berbicara tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di situ dinukil bagaimana dalil dari Al-Qur'an, sunnah, kemudian athar mulai dari sahabat, ya, tabi'in dan seterusnya. Yang kedua, ya, dalam menetapkan manhaj salaf, cara yang kedua adalah, ya, kita mendapatkan adanya penukilan dari ulama-ulama, ya, ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama peneliti, ulama-ulama yang memiliki penelitian yang dalam, ya, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, seperti Ibnu Abdul Bar,
ya seperti Muhammad bin Nasr dan yang lainnya, ya, bahwa mereka menukil adanya ijma di kalangan salaf tentang pendapat tertentu. Misalnya ijma bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu adalah qaulun, i'tiqadun wa qaulun wa amal. Ahlussunnah misalnya sepakat bahwa iman itu adalah perkataan, amal, keyakinan, perkataan dan juga amalan. Maka inilah yang kita maksudkan dengan manhaj salaf. Saya ulangi, manhaj salaf secara singkat adalah ijma'us salaf yang dapat kita tetapkan dengan cara penukilan adanya pendapat-pendapat yang seragam dari kalangan salaf dan penukilan adanya ulama muhaqqiqin yang menukil adanya ijma' dari kalangan salaf tentang suatu pendapat yang berisi adalah pendapat-pendapat yang sama, pendapat-pendapat yang seragam. Karena itu, ya, kita sampaikan bahwa jangan sampai kita salah dalam menetapkan manhaj salaf, apalagi sampai kita menguji orang dengan pendapat-pendapat individu, apakah itu pendapat ustadz kita atau syekh kita, padahal pendapat tersebut bukanlah pendapat manhaj salaf. Ini secara singkat, ya, yang bisa kita sampaikan. Dan untuk para ikhwan ataupun akhwat, insyaallah kita di Masjid Al-Muhajirin, kita insyaallah setiap Rabu atau Rabu malam Kamis kedua dan keempat, kita insyaallah selalu mengadakan kajian tentang pemahaman salaf atau tentang manhaj salaf, yang insyaallah dalam kajian-kajian tersebut kita perkaya lagi dengan penukilan-penukilan dari ulama yang insyaallah bermanhaj salaf, sehingga mudah-mudahan salah kaprah sebagian orang tentang manhaj salaf, ya, mudah-mudahan dapat kita minimalisir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.